Cedera yang dialami Lautaro Martinez memaksa pelatih Christian Cifu mengubah rencana untuk laga tandang Inter Milan melawan Como. Penyerang asal Argentina itu, yang sebelumnya baru kembali dari cedera betis dan langsung mencetak 2 gol, dipastikan absen setidaknya dalam pertandingan menghadapi tim asuhan Cesc Fabregas, termasuk laga semifinal leg kedua Coppa Italia, serta duel kontra Cagliari. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, hasil pemeriksaan medis di Humanitas Rozzano menyingkirkan kemungkinan cedera serius. Namun, mulai laga di Stadion Sinigaglia, posisi Lautaro di lini depan akan digantikan oleh Francesco Pio Esposito, yang akan berduet dengan Marcus Thuram. Inter Milan terus melangkah dalam upaya merekrut bek Sassuolo Tarik Muharemovic. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto melalui kanal YouTube milik Fabrizio Romano, Inter telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain. Muharemovic disebut kini menunda seluruh opsi masa depannya yang lain demi membuka jalan untuk bergabung dengan Inter. Meski demikian, kesepakatan dengan Sassuolo masih belum tercapai. Negosiasi antara kedua klub telah berlangsung cukup lama, dan situasi disebut dapat terbuka melalui kemungkinan penyertaan pemain dalam transaksi sebagai bagian dari kesepakatan. Inter Milan terus memantau perkembangan negosiasi perpanjangan kontrak antara Ibrahima Konate dan Liverpool. Bek asal Prancis itu dinilai sebagai profil ideal dari sisi usia dan karakteristik teknis, namun biaya operasi transfer tetap dipandang tinggi meski berstatus bebas transfer karena tuntutan gaji dan komisi yang signifikan. Sebelumnya, Real Madrid sempat dianggap sebagai favorit untuk merekrut Konate. Namun, menurut pembaharuan dari Fabrizio Romano, sang pemain kini justru semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Jika kesepakatan tercapai, maka seluruh spekulasi mengenai masa depannya diperkirakan akan berakhir. Dokter ortopedi Rumah Sakit San Raffaele Milan, Matteo Vitali, menjelaskan jenis cedera yang dialami Lautaro Martinez dalam keterangannya kepada Sport Mediaset. Menurut Vitali, masalah tersebut merupakan peregangan atau kelelahan pada serat otot bagian belakang kaki dan tidak berkaitan dengan robekan otot. Namun, ia menegaskan bahwa resiko utama muncul jika trauma dan beban berlebih seperti ini terjadi berulang kali, sehingga kondisi pemain harus dipantau secara cermat untuk mencegah kambuhnya cedera. Dengan diagnosis seperti itu, berdasarkan pemeriksaan USG dan MRI, masa istirahat yang biasanya disarankan adalah sekitar 3 pekan guna menghindari kekambuhan. Inter Milan terus memantau situasi Zeki Celik sebagai opsi untuk memperkuat sisi kanan tim pada musim depan. Bek milik AS Roma itu dinilai sebagai pilihan menarik karena mampu bermain baik sebagai wingback kanan maupun bek kanan dalam skema 3 bek. Situasinya menjadi semakin menarik karena apabila tidak memperpanjang kontrak bersama Roma yang saat ini belum direncanakan, Celik akan tersedia secara gratis mulai 1 Juli mendatang. Namun, Celik tidak diproyeksikan sebagai pengganti Denzel Dumfries apabila pemain asal Belanda itu hengkang. Sebaliknya, ia dipandang sebagai calon pengganti Matteo Darmian yang juga berada di penghujung kontraknya. Inter melihat Celik sebagai pemain serbabisa yang dapat mengisi beberapa peran dalam skuad, serupa dengan fungsi Darmian dalam beberapa era kepelatihan terakhir klub. Bek Manuel Akanji menegaskan bahwa Inter Milan harus tetap fokus penuh dalam 7 laga tersisa, meski saat ini memimpin perburuan Scudetto. Berbicara kepada kanal resmi Lega Serie A, Akanji menyatakan Inter harus memikirkan pertandingan satu persatu dan berkonsentrasi pada performa sendiri. Ia berharap tim dapat meraih 3 poin pada laga berikutnya melawan Como. Meski menilai pertandingan kontra Como penting, Akanji menegaskan laga tersebut belum bersifat penentu. Menurutnya, kemenangan di satu pertandingan tidak akan berarti jika Inter gagal meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya.
Ia juga menambahkan bahwa setelah menghadapi Como, Inter masih memiliki 6 pertandingan lain dan harus berusaha memenangi semuanya. Mengenai adaptasinya di Serie A, Akanji mengatakan dirinya datang dengan ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan ingin langsung memberi dampak setelah bergabung dari Manchester City. Ia menyebut bantuan tim dan staf pelatih membuat proses adaptasinya berjalan mudah. Akanji juga memuji rekan setimnya, Alessandro Bastoni, yang menurutnya tampil sangat baik pada laga terakhir meski masih merasakan efek cedera. Ia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan Bastoni dan sering berbicara bersama. Saat ditanya mengenai penyerang tersulit yang pernah dihadapinya, Akanji menyebut nama Rasmus Højlund yang dinilainya sangat kuat saat menyerang ruang dan memiliki kecepatan serta tenaga besar. Fulvio Colovati memberikan pandangannya mengenai persaingan Scudetto saat berbicara di Telefomero. Dalam komentarnya, Colovati menyebut Matteo Politano layak mendapat pujian atas kontribusinya menjaga persaingan gelar tetap terbuka lewat golnya ke gawang Milan. Meski demikian, ia tetap menilai Inter Milan sebagai favorit kuat untuk meraih Scudetto. Menurutnya, hanya Inter sendiri yang bisa menggagalkan peluang mereka. Sementara itu, bagi Napoli, Colovati menilai perebutan gelar saat ini masih sebatas sebuah mimpi. Gelandang Piotr Zielinski menegaskan tekad Inter Milan untuk meraih Scudetto pada musim ini. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, ia menyatakan tim akan melakukan segalanya untuk memenangkan 7 laga tersisa dan merebut gelar liga. Zielinski menyebut suasana ruang ganti berubah setelah jeda internasional dengan seluruh pemain kembali dalam kondisi mental yang tepat. Ia mengungkapkan bahwa skuad sempat berbicara bersama sebelum laga melawan AS Roma dan sepakat bahwa tim harus meningkatkan level permainan untuk benar-benar memenangkan gelar. Gelandang asal Polandia itu juga memuji soliditas grup Inter yang menurutnya langsung terasa sejak hari pertama kedatangannya. Ia menyebut suasana di tim seperti sebuah keluarga meski dihuni pemain dari berbagai negara. Soal performa pribadinya, Zielinski mengakui sempat tidak menunjukkan versi terbaiknya pada musim pertama, tetapi kemudian memperbaiki aspek fisik dan mental. Ia juga menilai staf baru membantu memaksimalkan potensinya. Zielinski memberikan pujian khusus kepada pelatih Christian Chivu yang disebutnya sebagai sosok spesial. Menurutnya, Chivu memberinya kepercayaan saat ia masih cedera dan menunjukkan keyakinan penuh terhadap kualitasnya. Ia juga menyoroti pentingnya peran Lautaro Martinez di dalam tim. Zielinski menyebut kapten Inter itu sebagai pemimpin, panutan, dan figur penting di ruang ganti maupun di lapangan. Terkait situasi Alessandro Bastoni, Zielinski membela rekan setimnya tersebut dari kritik berlebihan. Menurutnya, kartu merah bisa terjadi pada siapa saja, dan ia tidak memahami alasan dibalik banyaknya siulan yang diterima Bastoni. Menatap sisa musim, Zielinski menegaskan fokusnya hanya pada Inter dan perebutan gelar, tanpa memedulikan siapa pesaing utama di belakang mereka. Setelah itu, ia berharap Inter bisa menjadi lebih kompetitif di Eropa pada musim depan. Ia juga menegaskan bahwa kegagalan di kompetisi Eropa musim ini harus segera ditinggalkan, karena Inter masih memiliki 2 trofi yang bisa dan harus diperjuangkan.